Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febriana Nurholisa, NPM 22130320060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara, eh, Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya dalam berbagai bidang. Pancasila. Pancasila dalam bahasa Sanskerta artinya yakni panca, 5, dan sila artinya prinsip atau asas dari kehidupan masyarakat. Pancasila merupakan 5 dasar yang digunakan sebagai landasan dan pedoman negara Indonesia. Pancasila secara etimologis istilah dasar negara identik dengan norma dasar, cinta hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber-sumber dari segala sumber hukum dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum. Cinta hukum bagi tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di dalamnya terdapat dua hal pokok, yakni dasar pikiran terdalam dan gagasan kehidupan yang baik. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pertama, fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga negara Republik Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan. Adapun kedudukan Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai sumber hukum. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup dan juga negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan. Adapun kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber hukum. Apa sih Pancasila sebagai sumber hukum? Yaitu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila asas tertib hukum Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dan hal ini dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang selanjutnya, sebagai sumber penyelenggara negara. Sebagai sumber penyelenggara negara, Indonesia ini fungsi Pancasila ini sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena di dalam suatu negara itu kan Pancasila merupakan dasar dari suatu negara tersebut. Jadi seperti itu. Terus makna nilai-nilai sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna ketuhanan yang Maha Esa, sila ini dilambangkan dengan bintang emas berlatar hitam. Makna yang terkandung dalam sila ini yakni bahwa negara yang didirikan adalah tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Maha Esa dengan binatang sebagai lambangnya. Artinya, setiap warga negara berhak memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan hal tersebut tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yakni pada sila ini dilambangkan dengan lambang rantai berlatar merah sesuai dengan warna bendera Indonesia. Maknanya manusia memiliki kedudukan pada tingkatan martabat tertinggi yang
Menyadari nilai-nilai dan norma. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin dengan putih yang menjadi latarnya seperti salah satu warna bendera Indonesia. Maknanya yang terkandung dalam sila ini yakni persatuan memiliki arti bersatunya berbagai macam dan aneka ragam yang menjadi satu kesatuan. Persatuan ini mencakup persatuan dalam berbagai arti seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan merah sebagai latarnya. Maknanya berarti bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu sistem demokrasi yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Makna pada sila ini yaitu rakyat dalam melaksanakan ini yaitu rakyat dalam melaksanakan tugasnya ikut serta dalam pengambilan keputusan. Istilahnya itu rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas putih yang menjadi latar yang artinya hal ini berarti seluruh masyarakat Indonesia dengan segala bidang kehidupan pada sila ini mengandung makna bahwa pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut meliputi keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif. Pada intinya, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya perbedaan. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, dalam bidang politik. Implementasinya seperti saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan baik desa maupun di negara. Seperti contohnya pemilihan kepala desa atau pemilihan presiden gitu. Terus yang kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara yang sederhana pada kehidupan sehari-hari, seperti aktif dalam koperasi, selalu membeli dan menggunakan produk lokal dalam negeri, dan melakukan kerjasama ekspor-impor. Yang selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Penerapannya dengan cara melakukan aksi bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan ikut membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Implementasinya dengan cara saling menjaga dan menghargai, mempelajari budaya antar daerah yang terdapat di Indonesia. Yang terakhir yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan. Pada dunia pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada momen tertentu yang tepat, seperti pada peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, terus Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Kita berpartisipasi dalam hari-hari peringatan pada negara kita, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Hati Empat Tanpa Kekasih, cukup sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan
Jika materi yang saya sampaikan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.